Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nahri, NIM 210108110058. Di sini saya akan membahas tentang 5 kasus dari aturan perkalian. Kasus pertama, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata A, Z, I, K? Kita definisikan 4 kejadian tersebut, yaitu T1, T2, T3, dan T4. T1, terjadi munculnya huruf pertama pada 4 suku kata. T1 dapat terjadi dalam 4 cara. T2, terjadi munculnya huruf kedua pada 3 suku kata. T2 dapat terjadi dalam 3 cara. T3, terjadi munculnya huruf ketiga pada 2 suku kata. T3 dapat terjadi dalam 2 cara. T4, terjadi munculnya huruf keempat pada satu suku kata. T4 dapat terjadi dalam satu cara. Sehingga diperoleh T1, T2, T3, T4 terjadi dalam 4 kali 3 kali 2 kali 1 cara, atau 24 cara. Kasus kedua, pada suatu kelompok arisan ibu-ibu akan dipilih 3 dari 6 orang calon pengurus yang selalu datang pada kegiatan tersebut. Kita definisikan calon pengurus yaitu ketua, bendahara, dan sekretaris arisan dengan T1, T2, T3. T1, kejadian terpilihnya ketua arisan dari 6 anggota. T1 dapat terjadi dalam 6 cara. T2, kejadian terpilihnya ketua arisan dari 5 anggota. T2 dapat terjadi dalam 5 cara. T3, kejadian terpilihnya ketua arisan dari 4 anggota. T3 dapat terjadi dalam 4 cara. Sehingga diperoleh T1, T2, T3 terjadi dalam 6 kali 5 kali 4 cara, atau 120 cara. Kasus ketiga, ada berapa banyak hasil yang didapatkan dari koin yang dilempar ke atas sebanyak 2 kali? Kita definisikan 2 kejadian tersebut, yaitu T1 dan T2. T1, kejadian munculnya lemparan pada koin ke 1. T1 dapat terjadi dalam 2 cara. T2, kejadian munculnya lemparan pada koin kedua. T2 dapat terjadi dalam 2 cara. Yang kasus keempat, ada berapa cara bila 5 orang tua yang ingin menempati tempat duduk yang akan disusun dalam suatu susunan yang teratur di saat mengantri di rumah sakit? Kita definisikan 4 orang tua tersebut, yaitu T1, T2, T3, T4, dan T5. T1, terjadinya satu orang tua duduk di bangku antrian yang pertama. T1 terjadi dalam 5 cara. T2, terjadinya satu orang tua duduk di bangku antrian yang kedua. T2 terjadi dalam 4 cara. T3, terjadinya satu orang tua duduk di bangku antrian yang ketiga. T3 terjadi dalam 3 cara. T4, terjadinya satu orang tua duduk di bangku antrian yang keempat. T4 terjadi dalam 2 cara. T5, terjadinya satu orang tua duduk di bangku antrian yang kelima. T5 terjadi dalam satu cara. Maka kejadian T1, T2, T3, T4, dan T5 terjadi dalam 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 cara, atau 120 cara. Kasus terakhir yaitu, berapa banyak pilihan seorang pembeli dapat memesan rumah jika suatu perusahaan perumahan menawarkan kepada calon pembeli 4 pilihan rumah, yaitu rumah dengan daya luar berbentuk tradisional, Spanyol, kolonial, dan modern di daerah pusat, kota, pantai, dan bukit. Kita definisikan 2 kejadian tersebut, yaitu T1 dan T2. T1, kejadian terpilihnya rumah yang akan dibeli. T1 dapat terjadi dalam 4 cara. T2, kejadian terpilihnya rumah yang akan dibeli. T2 dapat terjadi dalam 3 cara. Sehingga kesimpulannya, T1 dan T2 tersebut terjadi dalam 4 kali 3 cara, atau 12 cara. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.